Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Seperti yang kita ketahui, karya sastra merupakan wujud dari hasil pemikiran manusia, yang dimana karya sastra tersebut diciptakan untuk diapresiasikan dan juga dinikmati. Dalam hal ini, setiap penulis memiliki cara untuk mengemukakan gagasan dan gambarannya serta gaya bahasa untuk menghasilkan efek-efek tertentu bagi pembacanya. Kajian stilistik berperan untuk membantu menganalisis dan memberikan gambaran secara lengkap tentang bagaimana nilai sebuah karya sastra. Nah, teman-teman sebelumnya sudah tahu belum apa itu kajian stilistik? Nah, oleh karena itu, pada video kali ini kita akan membahas tentang teori stilistika. Teori stilistika merupakan pendekatan kajian terhadap suatu karya sastra dari segi penggunaan bahasa yang digunakan oleh pengarang ataupun penulis tersebut. Arti menegaskan bahwa stilistika pada prinsipnya selalu meneliti tentang pemakaian gaya bahasa yang khas dan istimewa yang merupakan sebuah ciri khas dari sang penulis, aliran sastra, dan lain-lain sebagainya yang menyimpang dari bahasa sehari-hari, dan hal itu dianggap normal. Nah, dalam dunia sastra, setiap penulis dan pengarang diberikan kebebasan atau diberikan hak istimewa untuk menggunakan bahasa yang menyimpang dari bahasa sehari-hari. Maksudnya, sang penulis diberikan kebebasan untuk menggunakan gaya bahasa yang dianggap sang penulis dapat menimbulkan atau memberikan efek tertentu bagi pembacanya, dan biasanya gaya bahasanya yang digunakan ini memiliki nilai-nilai keestetikan atau juga nilai keindahan atau juga nilai kepuitisan, sehingga karya sastra yang dihasilkan dapat memiliki nilai keestetikan. Contohnya seperti kata matahari. Pada sastra, kata yang digunakan adalah mentari. Hal ini lebih terdengar indah dan puitis. Atau juga seperti kata langit, pada sastra digunakan kata cakrawala, dan lain sebagainya. Menurut Pradopo, stil atau gaya bahasa adalah cara bertutur secara tertentu untuk mendapatkan efek estetis atau efek kepuitisan. Nah, oleh karena itu seringkali nilai seni sebuah karya sastra ditentukan oleh gaya bahasa yang digunakan pada karya sastra tersebut. Unsur gaya bahasa terdiri dari unsur leksikal, gramatikal, retorika, dan kohesi. Nah, teman-teman kan sudah mengetahui nih apa itu teori stilistika. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengaplikasikan teori stilistika tersebut terhadap suatu karya sastra. Nah, di sini kita akan membedah salah satu karya sastra yang berupa puisi yang berjudul Rindu karya Isna Nurjana. Nah, karena kita akan membedah puisi, maka unsur gaya bahasa yang digunakan yaitu unsur retorika yang meliputi pemajasan atau gaya bahasa serta penyiasatan struktur kalimat dan juga pencitraan. Yang pertama dari diksi. Puisi ini menggunakan lambang goresan sebagai bentuk kenangan masa lalunya yang memilukan atau menyedihkan saat dikenang. Sementara untuk versifikasinya, puisi ini terlihat bunyi eufoni yang terlihat dari resonansi pada baris. Seperti, waktu begitu cepat berlalu, lalu meninggalkan goresan pilu. Senyuman itu terngiang di pikiranku. Semerbak wangi parfummu. Terdapat situ bunyi-bunyi u di tiap akhir barisan. Kemudian tidak ada bunyi kakafoni dalam rima puisi. Selanjutnya pada bagian irama terlihat bunyi yang berirama tidak dalam bentuk tertentu karena masing-masing baris memiliki jumlah suku kata yang berbeda-beda. Oleh karena itu bentuk iramanya adalah ritme. Kemudian gaya bahasa. Di dalam puisi ini terdapat gaya bahasa yaitu alegori.
Alegori ini terlihat pada kalimat meninggalkan goresan pilu. Kalimat itu menggambarkan goresan yang membekas itu sebagai suatu kenangan masa lalunya, dalam artian bahwa ia merindukan seseorang pada masa lalunya yang sebenarnya tidak ada di sisinya sekarang. Karena hal itulah menjadi kenangan, karena kenangan tersebut menjadi kenangan yang memilukan. Kemudian kata kongret. Kata kongret dalam puisi ini terlihat pada kata-kata yang mampu digambarkan secara kongret oleh pembaca. Kata-kata seperti goresan pilu, kata-kata tersebut dapat digambarkan secara kongret meski dalam puisi ini kata itu merupakan bentuk gaya bahasa pengarang untuk mengekspresikan kenangan masa lalunya. Kemudian terdapat citraan. Puisi ini menggambarkan dua citraan, yaitu citraan penglihatan dan citraan penciuman. Citraan penglihatan tercermin pada baris puisi, senyuman itu terngiang di pikiranku. Sedangkan untuk citraan penciuman tercermin pada baris puisi, semerbak wangi parfummu. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.